Bukan cuma Nasdem yang mau somasi, PKB juga mau ikutan somasi lembaga survei itu jika mereka menemukan pelanggaran. PKB belum memastikan karena mereka mau konsultasi dulu dengan Nasdem dan PKS untuk mengambil langkah selanjutnya. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Partai Nasdem Sumatera Utara tidak terima dengan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Di survei itu, ini sangat memprihatinkan karena elektabilitas Anies di Sumatera Utara cuma 5%. Ini jauh sekali dengan Ganjar yang elektabilitasnya 65% dan Prabowo 30%. Angka 5% ini mungkin menurut Nasdem adalah sebuah penghinaan. Biasanya memang Anies rata-rata mendapat belasan persen. Kalau di Sumatera Utara cuma dapat 5%, ini sangat memalukan. Nasdem merasa janggal dengan hasil survei itu. Apalagi elektabilitas Anies turun dari 32 menjadi 28% di survei yang sama pada Maret 2023. Menurut survei internal mereka, hasilnya bertolak belakang. Dari total 33 kabupaten atau kota di Sumatera Utara, 20 diantaranya adalah basis pendukung Anies. Mereka memprediksi Anies bisa menang hingga 20% di wilayah itu. Bukan cuma Nasdem yang mau somasi, PKB juga mau ikutan somasi lembaga survei itu jika mereka menemukan pelanggaran. PKB belum memastikan karena mereka mau konsultasi dulu dengan Nasdem dan PKS untuk mengambil langkah selanjutnya. Entah kenapa koalisi partai ini makin lama makin aneh. Dulu Menteri Agama meminta masyarakat jangan pilih pemimpin yang mempolitisasi agama untuk meraih kekuasaan. PKB protes dan bakal kasih tindakan tegas. Sekarang ada hasil survei rendah, mereka juga protes. Baru kali ini saya mendengar hasil survei disomasi. Yang digugat itu biasanya hasil survei yang melenceng. Misalnya saat Pilpres lalu, ada quick count yang beda dengan hasil dari lembaga survei kredibel. Saat itu lembaga quick count abal-abal memenangkan Prabowo, tapi endingnya bohong. Masalahnya di semua survei Anies memang jeblok. Jadi maunya gimana coba? Masa survei harus bilang Anies elektabilitasnya meroket sampai 90%? Justru kalau ada hasil survei kayak begini harus disomasi. Kalau merasa tidak benar, ya silakan bikin survei tandingan, lalu umumkan ke publik lewat konferensi pers. Siapkan mikrofon buat Anies, karena dia jago menata kata untuk mengumumkan bahwa elektabilitas dia paling tinggi daripada Ganjar atau Prabowo. Mensomasi hasil survei hanya akan membuat mereka menjadi pelawak politik. Hasil survei itu tidak pasti, tidak final dan setahu saya tidak mengikat secara hukum. Makanya di setiap survei ada margin of error sekian persen. Karena memang pada dasarnya tidak ada survei yang akurat 100%. Lagi pula jumlah responden kadang-kadang cuma 1000-an orang, tidak bisa mewakili secara keseluruhan. Hasil survei mau dipercayai atau tidak, ya terserah. Kalau ada yang protes apalagi sampai mensomasi, bisa-bisa jadi blunder. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Rekam jejaknya banyak noda kotor. Nasdem saat ini hampir tenggelam karena 2 menterinya kena masalah. Masa mau bilang Anies menang Pilpres? Tolong mungkin lain kali lembaga survei bikin aja Anies menang dengan elektabilitas 100%. Tidak usah pakai logika, biarkan mereka menang untuk sementara waktu. Anies dulu pernah bilang dia tidak ambil pusing dengan hasil survei. Dia percaya hasil survei kadang bisa berubah. Contohnya saat Pilgub DKI 2017. Dari yang tidak diperhitungkan lalu menjadi gubernur. Kalau memang yakin, koalisi perubahan tidak usah sibuk komentari hasil survei. Fokus aja pada survei internal. Ini menandakan koalisi perubahan sedang panik. Mereka anggap serius hasil survei itu. Mereka gelisah karena Anies makin lama makin jeblok. Apalagi angka elektabilitas cuma 5%.
itu sudah pasti game over. Santai ajalah kalau memang yakin menang. Kenapa harus sewot dengan hasil survei? Hanya karena hasil survei mereka langsung main somasi. Apalagi kalau kalah pilpres, mereka pasti paling kencang teriak dijolimi, dicurangi, dan dijegal secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jangan-jangan nanti KPU juga disomasi karena menurut survei internal mereka, Anies yang menang pilpres. Dari sini saja, publik bisa menilai betapa arogannya kubu sebelah. Tidak senang langsung main gas. Publik malah makin tidak simpati. Reaksi mereka terlalu berlebihan dalam menyikapi apa yang sedang menimpa mereka. Mereka tidak bisa terima kenyataan bahwa Anies itu sudah menjadi kartu mati. Anies itu ibarat kapal yang sudah bocor di banyak titik. Tidak mungkin ditambah lagi. Tiap kali ada sesuatu yang menjelek-jelekkan citra Anies, mereka marah dan tidak terima. Ini namanya tidak demokratis. Kalau ada yang harus disalahkan, maka Anieslah orangnya. Tanya ke dia kenapa berlagak mau didukung oleh kelompok intoleran. Sekarang Anies panen karma dari hasil perbuatannya. Salah Nasdem juga, kenapa ngotot mau mengusung Anies padahal sudah pasti kalah dan banyak rekam jejak buruk. Surya Paloh pernah bilang, kenapa mau mengusung Anies? Jawabnya, why not the best? Mungkin maksudnya adalah the best dari urutan belakang. Terbukti, Anies selalu juara di semua survei, nomor 1 dari belakang. Mestinya, kalau elektabilitas Anies rendah, tingkatkan kualitasnya. Introspeksi diri, kenapa elektabilitas sangat hancur? Sering-sering bercermin, kenapa masyarakat ogah pilih Anies? Harusnya koreksi diri, bukan dengan cara menyerang dan main ancam. Takutnya nanti elektabilitas Anies makin di bawah 5% karena masyarakat merasa orang-orang di sekeliling Anies itu enggak asik. Disenggol dikit langsung marah dan ngamuk-ngamuk. Enggak enak punya pemimpin seperti ini. Nanti elektabilitas makin melorot, misalnya cuma 3%. Apakah mereka mau somasi lagi? Atau mau demo berjilid-jilid? Atau mau gugat lembaga survei ke Mahkamah Agung? Harusnya mereka berterima kasih pada lembaga survei karena sudah kasih warning jauh-jauh hari. Jadi kalau nanti hasil Pilpres Anies sangat jeblok, mereka tidak perlu syok apalagi sampai pingsan. Setidaknya hasil survei ini melatih mental mereka menjadi lebih kuat saat menerima kekalahan. Mereka tidak akan stres lagi saat hasil Pilpres nyungsep. Justru reaksi mereka ini makin membuktikan kalau mereka yakin Anies bakal kalah. Anies tidak bisa dipoles lagi. Cacatnya sudah ketahuan satu Indonesia. Seorang Caimin pun tidak bisa memperbaiki keadaan. Adalah fakta bahwa Pilpres kali ini hanya berpusat pada 2 capres saja, yaitu Ganjar dan Prabowo. Sedangkan Anies cuma penggembira. Bisa ikut Pilpres aja, sudah merupakan prestasi membanggakan buat Anies. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.